Berperanglah dengan kebiasaan-kebiasaan yang buruk. Berdamailah dengan orang di sekitarmu. Dan biarkanlah setiap tahun yang baru menjadikanmu manusia yang lebih baik. Dalam 1 Timotius ayat 4 sampai 1 Timotius 4 ayat 10 berkata, itulah sebabnya kita berjeripaya dan berjuang, karena kita menaruh pengharapan kita kepada Allah yang hidup, Juru Selamat semua manusia, terutama mereka yang percaya. Di tahun baru setelah introspeksi diri, kita memperbaiki diri sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Hingga tahun 2022 dapat dilalui dengan anugerah Tuhan. Perlu usaha serta kemampuan kita dalam pimpinan Roh Kudus. Mari siang hari ini kita beribadah dengan penuh antusias, dengan sukacita bagi Tuhan Yesus Bapa kita. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berikan tepuk tangan yang paling meriah bagi Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya. Shalom. Shalom. Apa kabarnya pada pagi hari ini? Luar biasa, amin. Kita bersyukur. Ini adalah ibadah kita yang pertama di tahun yang baru, tahun 2022. Mari Bapak Ibu kita mempersiapkan setiap hati kita. Kita mau belajar memberikan yang lebih baik lagi bagi Tuhan kita, amin. Puji nama Tuhan. Mari Bapak Ibu sebelum kita berdiri bersama-sama di hadapan Tuhan, kita akan kedua tangan kita mau berdoa bersama-sama untuk menyerahkan ibadah kita pada pagi hari ini. Haleluya Tuhan. Kami datang sujud di bawah kaki-Mu Tuhan. Dengan kerendahan hati kami mau datang menyerahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu ya Bapa. Tuhan, ini hidup kami. Pakai setiap kami Bapa untuk menjadi alat-Mu ya Bapa. Layakkan kami Tuhan, bawa kami untuk lebih dekat lagi, untuk melekat dalam hadirat-Mu ya Tuhan. Sehingga hidup kami Bapa dari hari ke hari Tuhan semakin menyenangkan hati-Mu. Kami datang menyerahkan ibadah kami pada pagi hari ini ke dalam tangan-Mu. Mari Tuhan, Engkau hadir untuk melawat setiap kami, menjamah setiap kami Bapa. Kami serahkan ibadah kami Tuhan dari awal, pertengahan hingga berakhirnya Bapa. Dan biarlah jadi sesuai dengan kehendak-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami bersyukur. Haleluya. Amin. Silakan duduk kembali Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Kita angkat pujian ini bersama-sama di hadapan Tuhan. Dengan segenap hati, dengan segenap jiwa kami Bapa. Bahkan dengan kekuatan kami mau datang menyembah Engkau Allah yang kudus. Dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan kekuatanku, ku sembahkan Tuhan. Dalam kekudusan-Mu ku angkat tanganku, ku rindu selalu dalam hadirat-Mu. Sebab Engkau yang kudus, Anak Domba Allah, darah-Mu tercurah di atas Kalvari. Sebab Engkau yang layak terima pujian, hormat dan kuasa sekarang dan
Mari kita akan puji dengan sungguh-sungguh lagi. Dengan segenap hati, dengan segenap jiwa kami Tuhan, dengan kekuatanmu, dengan kekuatanmu, ku sembah Kau Tuhan, dalam kekudusanmu, dalam kekudusanmu.
Mari bawa kami lebih dalam lagi Bapa dalam hadirat. Kami rindu Tuhan, kami setiap kami yang hadir pada pagi hari ini, bahkan setiap umat-umat-Mu yang ada di rumah Tuhan, dilawat oleh Tuhan, dijamah oleh Tuhan. Kami butuh kekuatan yang baru Tuhan. Kami butuh kesegaran yang baru yang datangnya daripada Tuhan. Terima kasih Bapa. Haleluya. Terima kasih. Berdiri di tengah umat-Mu dari segala suku bangsa. Kami umat-Mu yang telah ditebus dan telah diselamatkan. Tiada kata layak untuk memberikan, tiada kata ku memuji-Mu, namun bukan bersorak segenap hati dan kekuatanku bersama. Haleluya, haleluya, bagi anak domba. Haleluya, haleluya, darahnya menebuskan setiap lidah, suku bangsa, semua makhluk dan pulau. Berikan glory, berikan hormat, beri pujian bagi anak domba. Haleluya, haleluya, bagi anak domba. Haleluya, haleluya, darahnya menebuskan setiap lidah, suku bangsa, semua makhluk dan pulau. Berikan glory, berikan hormat, beri pujian bagi anak domba. Haleluya, haleluya, bagi anak domba. Haleluya, haleluya, darahnya menebuskan setiap lidah, suku bangsa, semua makhluk dan pulau. Berikan hormat, beri pujian, beri pujian bagi anak domba. Beri pujian bagi anak domba. Beri pujian bagi anak domba. Yesus Sang Raja. Kami siap untuk memuji Tuhan, yang siap untuk bersorak bagi nama Tuhan. Sama-sama kita katakan, Ya, Tuhan kita sangat baik, amin. Kalau kita sangat sayang kepada seseorang, ekspresinya terpancar dari muka kita. Nah, mari lirik kiri kanan kita, sedangkan terpancar ekspresinya. Allah kita Elroy, dia melihat kepada apa yang kita lakukan. Mari kita puji Tuhan lagi. Allah yang besar dan berkuasa dalam memberikan kuasa kepada kita. Nyanyikan dengan nyatakan. Beri kuasa, Raja mulia,
mendengarkan firman Tuhan pada hari ini. Mari kita sama-sama berdoa. Puji dan syukur kami bagimu Tuhan. Biarlah hari ini Tuhan kami boleh mendengarkan apa yang Tuhan mau sampaikan melalui hamba-Mu hari ini Tuhan. Biarlah setiap firman yang ada hari ini Tuhan itu boleh tertanam di dalam setiap hati kami Tuhan. Dan boleh kami lakukan Tuhan dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Biarlah ya Tuhan firman-Mu ini Tuhan boleh terus dan terus bertumbuh di dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Puji dan syukur kami bagimu Tuhan, sebab Kau sungguh luar biasa, sungguh Kau hebat Tuhan, Kau Allah yang dahsyat di dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Biarlah ya Tuhan, setiap kami saat ini mampu mendengarkan apa yang Tuhan mau melalui firman-Mu. Thank you Lord Jesus. Menjadi manusia yang di antara kita, ada hidup terang bagi manusia. Engkau datang bagi kepunyaan-Mu. Sama-sama katakan firman jadi manusia. Jadi manusia yang di antara
bersama-sama kita tundukkan kepala. Bapa di surga, kami mengucap syukur Tuhan buat hari ini Tuhan, kalau kami boleh kembali Tuhan beribadah secara onsite. Sungguh anugerah yang luar biasa Tuhan dalam kehidupan kami. Kalau kami masih boleh ada sebagaimana kami ada hari ini, masih sehat Tuhan, masih kuat berdiri, masih sanggup untuk memuji memuliakan nama Tuhan, masih merindukan Tuhan untuk kebenaran firman-Mu Tuhan dinyatakan. Terima kasih Tuhan buat kebaikan kemurahan hati-Mu Tuhan. Sebentar Tuhan, mari persiapkan hati kami supaya kami boleh duduk diam di bawah kaki-Mu Tuhan Yesus untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu Tuhan, belajar tentang firman-Mu Tuhan, belajar tentang kebenaran-Mu Tuhan, biar kebenaran-Mu boleh memerintah dalam hidup kami. Terpuji nama-Mu Tuhan Yesus, kami semua siap untuk mendengarkan firman-Mu. Amin, amin, amin. Saudara semangat dengan kondisi hari ini saudara? Yes. Kita bisa onsite lagi, sudah berapa bulan ya? 4 bulan lebih ya? 6 bulan, waduh 6 bulan. Dan kondisi belum lebih baik, tapi kita hari ini boleh sama-sama untuk beribadah bersama-sama. By the way, tahun ini adalah the year of purity. Tahun pemurnian ya, bahasa Indonesianya begitu ya. Tahun pemurnian. Kita suka semua yang murni, kita suka semuanya yang asli, kita suka semuanya yang kualitinya terbaik, kita semua suka. Amin. Benar ya? Kita suka semua. Tapi tahu gak saudara, untuk mendapatkan sesuatu yang baik, sesuatu yang murni, sesuatu yang asli, sesuatu yang bukan abal-abal, itu perlu banyak proses. Saudara setuju? Nah, di tahun ini biar kita diproses sama-sama, karena untuk gereja ini menghasilkan sesuatu yang murni, menghasilkan jemaat yang murni, menghasilkan kualitas penyembahan yang murni, perlu banyak proses. Amin saudara? Nah, hari ini kita mau bahas sedikit aja yang saya mau coba share di sini. Nah, kalau saudara setuju bahwa untuk mendapatkan sesuatu yang murni itu perlu proses. Proses yang paling pertama adalah pemisahan, betul gak? Benar gak sih? Untuk mendapatkan sesuatu yang murni pasti perlu yang namanya pemisahan, betul ya? Benar dong? Orang seperti Ray ini kan kalau mau menikah dia harus memisahkan banyak sekali, benar ya? Untuk mendapatkan yang terbaik ini ya, harus banyak sekali yang dipisahkan, benar ya? Amin gak sih saudara? Benar ya? Nah, untuk mendapatkan yang terbaik itu kita perlu banyak memisahkan. Skill untuk memisahkan itu penting saudara. Memisahkan job mana yang terbaik, memisahkan tontonan apa yang terbaik, memisahkan apa yang mesti kita dengar, memisahkan bagaimana cara memilih kita untuk memakai waktu kita dengan baik. Itu kan skill untuk memisahkan semua, benar ya saudara? Nah saudara, untuk mendapatkan yang murni maka harus dipisahkan. Ini tidak bisa tidak. Kalau semua orang boleh masuk ke rumah kita, apa jadinya rumah kita? Benar gak? Semua orang boleh masuk ke kamar kita, apa jadinya? Betul? Orang asing gak boleh masuk ke kamar kita, betul ya? Mesti ada pemisahan. Nah, pisahkan apa sih? Yang kecil dan yang besar, baik jahat, murni atau tidak, mesti dipisahkan nih. Kotor atau bersih, sehat atau tidak, palsu dan asli, bagus dan jelek, terpakai atau tidak terpakai. Saya bantuin Pak Greg pindahan. Dia keluarin banyak sekali barang, dipisahkan. Yang nggak mau dipakai ditaruh di jalan, yang mau dipakai dibawa ke rumahnya yang baru. Benar ya? Kita juga sama. Setiap kali kita mau pindah rumah pasti begitu habitnya. Buang yang nggak kepakai, bawa masuk supaya di rumah yang baru lebih tertata, lebih rapi. Benar ya? Nggak kerawit. Sesudah itu kita kumpulin lagi barang-barang yang nggak kepakai. Sehingga waktu pas kita pindahan lagi, saya pastikan pasti ada yang ditinggal lagi. Kenapa? Karena ya itu tadi, habitnya begitu. Ya. Lalu sesuai dengan firman Tuhan atau tidak? Wah ini ke bawah. Oke. Australia itu punya klasifikasi untuk tontonan, saudara. Ada yang parental guide, ya. Ada yang macam-macam. Tontonan aja bisa-pisahkan supaya nggak semua anak boleh nonton itu
Nggak semua orang bisa akses ke situ, nggak semua orang. Harus dipilah-pilah, benar ya? YouTube, punya YouTube Kids. Ada yang memisahkan antara orang besar dan yang aman untuk dikonsumsi oleh anak-anak. Benar ya saudara ya? Masih semangat? Ikutin? Nah, ini ada alat yang namanya purifier. Ada yang tahu alat ini? Ada yang punya alat ini di rumah? Gak ada? Gak ada yang mau peduli dengan alat ini? Alat ini katanya bisa membersihkan ruangan, udara yang ada di dalam ruangan, supaya ruangan itu jadi lebih sehat, lebih bersih. Katanya sih bisa menyaring kuman-kuman supaya kuman-kuman nggak masuk, dan akibatnya adalah udara yang dihirup oleh orang-orang yang ada di ruangan itu menjadi udara yang lebih bersih. Benar ya? Istri saya minta ini tolong dibelikan supaya anak kita menghirup udaranya lebih bersih. Karena Colin itu kalau malam itu tidur suka agak susah dia napasnya. Jadi kita butuh alat ini. Saya bilang oke, tunggu saya cari di gantri ya. Biasa main di barang-barang bekasnya masih berfungsi gitu ya. Lalu istri saya bilang nggak bisa. Kalau nungguin gantri sudah lewat momennya. Sekarang ini momen-momen butuhnya. Duitnya ada kok, kenapa enggak? Ya udah saya bilang kalau duitnya ada, go ahead lah belilah. Gitu. Akhirnya minta tolong Cilusi untuk belikan. Nah ini nih, bisa mengatasi alergi, polen, kuman, bau, debu, garam, ya asap rokok dan lain sebagainya. Nah, untuk membuktikan bahwa saya punya alat ini saya bawa. Nah ini dia saudara. Ini kotak nih. Persis yang ada di situ tipenya sama. Jadi alat ini bisa membuat Colin itu napasnya lebih baik. Saudara percaya bisa buat alat jadi lebih baik? Nanti sehabis kebaktian ini kalau ada istri-istri yang minta tolong dibeliin tuh kayak gitu, berarti firman Tuhan ini berhasil. Saudara, mari kita buka sama-sama unboxing ya. Gak ada isinya saudara. Sama seperti kita ya. Kadang-kadang kita mengenal firman Tuhan tapi sebenarnya gak ada isinya. Nah, ini dia alatnya saudara. Purifier. Saya minta maaf karena setelah ini dicolok, yang bersih cuma yang di daerah atas. Ya. Oke. Nah, siapa yang mau beli? Udah mulai seger loh di sini. Saudara, udara aja perlu dipisahkan. Ada germ, ada kotoran, ada debu yang perlu dipisahkan oleh sebuah alat. Hidup kita juga sama loh saudara. Perlu dipisahkan untuk dapat sesuatu yang murni. Tuhan waktu create manusia semuanya baik, benar ya? Semuanya baik, tetapi sudah bercampur dengan dosa. Sudah bercampur dengan kotoran, sudah bercampur dengan debu, sudah bercampur dengan pikiran kotor yang masuk, sudah bercampur dengan hati yang tidak murni, sudah bercampur, semuanya bercampur. Sehingga harus dibersihkan. Kalau udara aja bisa membuat nafas seseorang baik atau tidak baik, bagaimana dengan hidup kita? Perlu sesuatu untuk membuat hidup kita jadi lebih murni, lebih baik. Sehingga yang kita bisa present kepada Tuhan, yang kita bisa persembahkan kepada Tuhan adalah lebih baik. Benar kan? Kerinduan kita ingin hati kita mempersembahkan yang lebih baik kepada Tuhan. Benar kan? Amin saudara. Sesuatu yang dibiarkan secara terus-menerus
itu pasti akan membuat tidak murni. Sesuatu yang dibiarinin aja gitu, pasti akan membuat segala sesuatu jadi tidak murni lagi. Perlu dijagain, perlu dipelihara, perlu dirawat baik-baik, benar ya? Kalian nggak pernah lihat tas mahal itu ditaruh, digeletakin begitu aja, nggak pernah. Pasti kualitasnya akan lebih buruk, benar gak sih saudara? Siapa yang pernah punya sepatu dan sepatunya itu sekali habis dipakai itu langsung disarungin lagi, dicuci dulu, disarungin, dimasukin ke kotaknya. Di kotaknya juga ada silika gelnya, saudara. Hah? Bener gak? Bener gak sih? Baju-baju mahal, jaket-jaket mahal itu biasanya ada silika gelnya tuh satu-satu tuh, saudara. Atau ada ruangan khusus yang memang kelembapannya dan humidnya dijaga, saudara. Sebelum saya terlalu banyak itu, pemisahan harus terjadi, benar ya? Nah, tahun ini kita mesti mengizinkan pemisahan banyak terjadi dalam hidup kita. Kalau kita ingin keluar sebagai orang yang lebih murni di tahun ini. Amin, saudara? Nah, Bahtera Nuh itu memisahkan orang-orang yang sungguh-sungguh sudah teramat jahat dengan Nuh yang masih mempertahankan kesalehannya di hadapan Tuhan. Tuhan rela tuh menghabiskan semuanya demi satu keluarga yang masih diketahui Tuhan adalah keluarga yang saleh. Nuh dipisahkan. Nah, kalau tahun ini tahun pemurnian, saya khawatir banyak hal yang akan terjadi di tahun ini, di jemaat ini, yang memang disengaja Tuhan untuk memurnikan jemaat yang ada di tempat ini. Benar? Ini bukan tahun berkat, saudara. Kalau judulnya tahun berkat, double blessing, double portion, double anointing, kita tahu apa yang akan terjadi. Tapi kalau ini tahun the year of purity, akan ada pemisahan-pemisahan yang dikerjakan oleh Tuhan buat jemaat ini. Tapi endingnya adalah jemaat ini akan keluar menjadi jemaat yang murni di hadapan Tuhan. Amin, saudara? Lanjut. Aku akan menghapuskan manusia yang telah kuciptakan itu dari muka bumi. Aku menyesal bahwa aku telah menjadikan mereka. Kenapa? Karena jahat banget. Nih, kejahatannya full sekali. Tetapi Nuh mendapatkan kasih karunia di mata Tuhan. Bahtera Nuh memisahkan yang jahat dan Nuh yang saleh. Lalu ada apa lagi? Bangsa Israel. Bangsa Israel kalau di Mesir terus, mereka tidak boleh menyembah Tuhan. Mereka tidak boleh membawa persembahan bagi Tuhan. Bahkan mereka tidak punya alatnya untuk menyembah Tuhan. Nggak punya. Hidup sebagai budak, nggak punya kekayaan apa-apa, tidak bisa punya hak apa-apa. Waktu semua diatur oleh Firaun. Semua nggak ada. Semua hal dirampas dalam hidupnya. Namanya juga budak, nggak punya. Bahkan harga diri aja udah nggak punya, benar ya? Amin, saudara? Masih boleh gak sih sharing firman kayak begini, masih boleh gak sih? Atau mesti kayak online aja gitu ya? Oh, saudara siapa? Survei bilang 3 bulan orang itu terbiasa dengan satu habit yang baru, dia akan susah untuk kembali ke habit yang lama. Artinya kalau 3 bulan kita terbiasa online dan kepinginnya online terus, untuk mengembalikan porsi ke porsi onsite lagi agak susah. Tugas-tugas teman-teman di pastoral, ayo kembalikan semangat onsite-nya lagi, ayo kembalikan semangatnya beribadah bersama-sama lagi, menyembah Tuhan sama-sama lagi. Ayo kita teman-teman di pastoral kumpulkan kekuatan supaya ini bisa terjadi lagi. Amin, saudara? Bangsa Israel harus dipisahkan. Gak bisa nih kata Tuhan. Bangsa yang telah kupilih ini harus keluar dari Mesir, karena bangsa ini gak punya pilihan lagi atas hidupnya. Kalau Firaun terus yang memerintah atas hidupnya, bagaimana aku bisa memerintah atas bangsa Israel? Kalau dia diatur terus oleh Firaun, dijajah terus oleh Firaun, bagaimana aku bisa memerintah atas bangsa Israel?
Bagaimana bangsa ini bisa menuju kepada sesuatu yang memang sudah disiapkan oleh Tuhan sebagai bangsa pilihan Tuhan. Benar gak? Makanya Tuhan memisahkan mereka dengan segala macam tulahnya juga, karena Firaun juga berkeras hati. Terjadilah bangsa Israel keluar dari Mesir. Akhirnya mereka bisa menyembah Tuhan lagi. Mereka bisa punya leaders yang bisa membawa mereka kepada Tuhan. Mereka mulai berjalan di dalam rencana dan kehendak Tuhan. Amin saudara. Dan di tahun ini rencana dan kehendak Tuhan terjadi dan kita boleh jalani setiap prosesnya. Amin saudara. Jangan takut, karena keluarnya nanti kita di tahun ini adalah seseorang yang lebih murni lagi hatinya, lebih murni lagi ketika melayani Tuhan, lebih murni lagi ketika kita memberi, lebih murni lagi ketika kita berkorban bagi Tuhan, lebih murni lagi ketika kita mempersiapkan segala sesuatunya bagi kerajaan Tuhan. Amin saudara. Itu kerinduan kita di tahun ini. Tidak ada hal yang baik yang terjadi tanpa adanya pemisahan. Tidak ada hal yang baik yang terjadi tanpa adanya pemisahan. Jadi di tahun ini belajarlah memisahkan diri. Di tahun ini punyailah skill untuk memisahkan diri dengan baik. Mana yang harus aku ikuti, mana yang tidak aku ikuti, mana yang harus aku ambil, mana yang tidak aku ambil. Itu semua skill yang harus kita pelajari supaya kita bisa dimurnikan oleh Tuhan. Amin saudara. Alkitab banyak cerita tentang pemisahan. Lalang dan gandum itu dipisahkan oleh Tuhan nantinya. Biarkanlah keduanya tumbuh bersama sampai waktu menuai. Pada waktu itu aku akan berkata kepada para penuai, kumpulkanlah dahulu lalang itu dan ikatlah berberkas-berkas untuk dibakar. Lalang dikumpulkan, gandum dikumpulkan. Gandum yang baik dipakai, lalang dikumpulkan lalu dibakar. Kemudian kumpulkanlah gandum itu ke dalam lumbungku. Lalang dan gandum pisahkan. Wah, jangan-jangan tahun ini kita banyak kehilangan orang, Pak. Jangan-jangan tahun ini kita banyak kehilangan tim musik, Pak Yuki. Ini bukan the word of fear, bukan kalimat-kalimat yang menakutkan, bukan. Tapi kalau pemurnian terjadi, kita mesti belajar. Tuhan izinkan sebuah pemurnian, pemisahan terjadi supaya kualitas kita semakin baik. Amin saudara. Amin. Berat? Enggak? Berat? Oke? Tidak oke? Saya selesai atau gimana? Jangan-jangan banyak yang harus disortir nih supaya pemisahan itu terjadi. Perumpamaan tentang pukat. Pukat itu jaring yang membawa ikan ya. Demikian juga pada akhir zaman malaikat-malaikat akan datang memisahkan orang jahat dari orang benar. Orang benar sama orang jahat dipisahkan Tuhan. Supaya apa? Supaya nanti orang benar itu memang kumpulnya sama orang benar. Orang jahat kumpulnya sama orang jahat. Dipisahkan Tuhan loh. Lalu campakkanlah orang jahat itu ke dalam dapur api, di sana akan terdapat ratapan dan retak gigi. Hari ini kita sudah dibenarkan oleh Tuhan, kita sudah terima kebenarannya oleh Tuhan, kita nggak boleh kumpul-kumpul lagi nih. Masalahnya nggak boleh cara hidup kita tuh seperti biasanya lagi dan kita biarkan. Alat ini ada supaya ruangan udara tidak dibiarkan begitu aja. Benar ya? Dibalikin lagi supaya udara itu bisa segar. Nah, hidup kita juga sama. Mesti ada tools-tools yang diberikan kepada jemaat, mesti ada strategi yang diberikan kepada jemaat supaya tahun ini semua kita bisa berjalan dimurnikan oleh Tuhan. Amin. Nanti orang-orang yang akan berkhotbah di tempat ini di gereja pagi akan share
Makanya jangan miss kebaktian. Supaya kita dapat toolsnya, kita ngerti apa yang harus kita kerjakan. Amin saudara? Kambing dan domba. Siapa suka lem? Siapa suka got? Saudara, Matius 25:31 berkata, semua bangsa akan dikumpulkan di hadapannya dan dia akan memisahkan mereka seorang daripada seorang, sama seperti gembala memisahkan domba dari kambing, dan dia akan menempatkan domba-domba di sebelah kanannya dan kambing-kambing di sebelah kirinya. Saudara, nggak mungkin orang yang jahat akan tetap kumpul dengan orang yang baik. Nggak mungkin, tidak mungkin. Pasti ada pemisahannya. Suatu waktu nanti Tuhan sendiri akan memisahkan. Nah, makanya saya tadi bilang, mungkin ada pemisahan yang akan dikerjakan oleh Tuhan supaya kualitas kemurnian dari gereja ini bisa terjadi, dan itu lebih memuliakan Tuhan. Makanya kita semua ayo ikuti saran, ikuti instruksi ketua tim praise and worship, ketua konsel, ketua apa, pastoral, ikuti supaya kita semua dimurnikan dan kita semua keluar menjadi orang yang lebih menyenangkan hati Tuhan. Amin saudara. Kita semua lebih kepingin tinggal di surga, benar ya? Ada yang kepingin tinggal di neraka? Kenapa sih? Saya boleh minta tolong Lisa nggak? Lisa, kenapa sih Lisa maunya ke surga? Saya nggak usah tanya mau kemana ya, kenapa sih ke surga? Kenapa sih Lisa maunya di surga? Karena Yesus ada di surga. Buat apa kita ke surga yang tidak ada Yesus ya, begitu ya? Semua orang bisa klaim ada surga, tapi kita maunya yang surga yang ada Tuhan Yesus, yang benar ya? Jawaban yang sangat brilian sekali. Oke, saya minta tolong Mina, kenapa maunya ke surga? Atau pertanyaannya saya ganti, kenapa surga itu menurut Mina lebih baik? Wah, gimana? Ayo bantu saya, Ibu Mina. Kenapa surga itu lebih baik? Karena selama ini kita udah Tuhan, kita Tuhan sudah menjamin akan membuka kita sampai akhir hayat. Nah, kalau saya simpulkan karena Tuhan yang baik itu ada Tuhan yang baik itu yang sudah menembus kita semua itu dari surga gitu. Makanya kita tahu bahwa surga itu baik. Minta tolong Pak Beri deh, Pak Beri. Kenapa surga itu lebih baik daripada neraka? Ciptaan semuanya itu yang Tuhan berikan dalam surga itu indah. Yes, luar biasa. Ketika ada tapusan, anybody berkira Waduh. memuji dimuliakan Bapa surgawi yang kita. Luar biasa. Jadi semua yang indah-indah ada di surga ya. Di neraka nggak ada yang indah-indah ya. Kepingin juga nggak mau ke situ kan? Di neraka kepingin juga nggak mau kan? Neraka itu kalau mau dikit, kalau mau dibakar Allah, lu mau Waduh. nggak dunia. By the way, saya nggak bisa terlalu lama di bawah. Terima kasih buat jawabannya Pak Ferry, luar biasa. Emang yang indah-indah semua ada di surga. Saya nggak bisa lama-lama ada di bawah karena udaranya nggak bagus. Ya bisa nggak sih? Saudara, kita semua kepingin ke surga. Kenapa? Karena surga itu sortiran. Benar ya? Sortiran. Orang jahat nggak ada di sana, malaikat jahat nggak ada di surga, nggak ada, disortir semua. Surga itu sortiran kumpulan orang-orang baik, orang-orang mengasihi Tuhan, orang-orang yang cinta Tuhan, orang-orang yang penyembahannya diterima Tuhan sebagai penyembahan yang berkenan, orang-orang yang tulus hatinya, orang yang kudus hatinya, orang yang tidak punya sesuatu yang jahat, orang-orang yang tidak kumpul sama kumpulan pencemooh, orang-orang yang tidak memburit, orang-orang yang tidak. Semua disortir oleh Tuhan untuk masuk
Makanya kita bisa yakin bahwa sorga itu lebih baik. Benar nggak? Nah tahun ini, ayo kita belajar dimurnikan, kita belajar punya prosesnya, kita belajar punya alatnya, yaitu firman Tuhan. Kita belajar bagaimana caranya kita mengambil keputusan sehingga kita bisa memisahkan yang baik, yang berkenan, yang sempurna, yang tidak berkenan, yang nggak berkenan di mata Tuhan. Kita bisa ambil itu semua. Kita bisa sortir, saudara. Amin, saudara. Nah, kita semua harus belajar di tahun ini supaya kita punya kerelaan hati untuk dimurnikan oleh Tuhan. Amin, saudara. Tahun ini, sepanjang tahun ini, ayo kita bawa hati kita yang siap dibentuk, siap diperbaiki oleh Tuhan, siap dimurnikan oleh Tuhan. Kita belajar supaya hidup kita berkenan di hatinya Tuhan. Amin, saudara. Mari sama-sama kita bangkit berdiri, kita mau selesai. Saya selesai dengan sharing saya hari ini. Tapi musik boleh maju ke depan. Kalau sesuatu sudah dimurnikan, pasti hasilnya akan lebih baik, lebih indah, kualitasnya pasti akan lebih mahal. Saudara, belajar menerima kebenaran dari sumbernya yang abadi. Kita tahu bahwa kalau kita beli tas mahal memang di tokonya, itu kita tidak akan ditipu. Kalau kita beli barang-barang branded, memang di tempat yang khusus, official shopnya, kita tidak akan pernah ditipu, saudara. Saya pernah beli gitar dan tertipu, saudara. Gitar ini bagus, tampilan luarnya bagus. Tengah malam saya khusus nyamperin orang itu. Saya suka, saya beli. Pulang sampai rumah, saya tahu bahwa itu palsu. Tidak beli di official tokonya. Hari ini, saudara, Tuhan selalu menawarkan firman-Nya terbuka. Kebenarannya yang sejati itu selalu terbuka. Mari sama-sama kita memurnikan hidup kita sepanjang hari, sepanjang tahun ini, untuk dimurnikan oleh Tuhan. Sehingga kita tahu bahwa kita memiliki kebenaran yang sejati itu. Amin, saudara. Mari kita siapkan hati kita sepanjang tahun ini, dimulai dari hari ini, dimulai dari kebaktian pertama tahun ini, biar kita punya komitmen yang baru. Tuhan, aku mau diproses, aku mau dibentuk, aku mau dimurnikan. Aku mau Tuhan mengalami Tuhan tahun ini. Aku mau diajari Tuhan. Aku mau dididik, aku mau dibentuk Tuhan. Gak apa-apa Tuhan. Kalau ada yang harus dipotong dari hidupku, potong Tuhan. Kalau ada harus yang diambil dari hidupku, ambil Tuhan. Gak apa-apa Tuhan. Yang penting tahun ini aku keluar sebagai pemenang. Yang penting tahun ini aku keluar sebagai orang yang dimurnikan Tuhan. Amin, saudara. Sepanjang tahun jemaat Tuhan di tempat ini, kita sama-sama giat, saling membangun, melewati the year of purity ini. Kita semua mengalami sesuatu yang lebih fresh, lebih segar, lebih sukacita, lebih damai sejahtera, karena kita sudah diberikan oleh Tuhan. Dan kita Pak Petrus bisa meneruskan, dan kita akan siap di dalam perjamuan kudus. Dan mensucikanku, kita akan nyanyikan pujian itu. Kita akan masuk di dalam perjamuan kudus. Anak-anak yang di luar mungkin juga bisa dipanggil. Darahmu sucikanku,
kita siapkan akan perjamuan kudus pada pagi hari ini. Kita bersyukur ya, Tuhan mengingatkan kepada kita memasuki tahun Bio ini yang siap untuk dipisahkan. Tapi tidak usah takut Bapak Ibu, karena Tuhan kalau sudah memilih, Dia akan memurnikan kehidupan kita. Amin. Dan Dia berkata tidak ada yang melebihi kekuatan kita. Ketika pencobaan atau masalah itu diizinkan terjadi supaya memurnikan hidup kita. Bapak Ibu, kita tinggal buka hati kita. Selalu kita akan awali dengan doa, dengan merendahkan diri di hadapan Tuhan. Itu sebabnya ikuti 21 hari doa dan puasa sama-sama, supaya pemurnian yang datang dari Tuhan itu boleh berjalan dengan indah dalam hidup kita. Amin. Kita akan masuki perjamuan kudus pada pagi hari ini. Kita percaya Tuhan boleh mengasihi kehidupan kita. Sekali lagi nyanyikan dengan segenap